adalah Hyundai Stargazer X, versi SUV-nya dari Hyundai Stargazer. Nah, tapi bedanya apa aja sih si Stargazer X ini sama Stargazer biasa? Buat detailnya, seperti 10 hal berkonten dari Hyundai Stargazer X. Satu, varian. Di luar pilihan varian Stargazer biasa, Stargazer X ada dua varian sendiri ya. Yang bawah ada Stargazer X Style dan yang lebih tinggi ada Stargazer X Prime. Nah, masing-masing varian ini ada pilihan nih. Mau ambil yang varian 7-seater dengan bench seat atau nambah 1 juta rupiah buat varian 6-seater Captain Seat ya. Dan semua varian Stargazer X ini hanya hadir dalam pilihan transmisi otomatis ya. 2. Pilihan warna. Nah, ini yang menurut kita spesial banget dan belum ditemuin di kompetitornya sama sekali. Stargazer X dapat pilihan warna yang spesial banget nih ya. So, kalau kalian masih ingat di Ioniq 5 ada opsi warna matte alias Dove yang disebut Gravity Gold Matte. Nah, sekarang Stargazer X khusus varian Prime juga dapat pilihan warna itu. Yes, siapa yang nyangka coba ya model low SUV gini bisa dapat warna yang kerasa super premium gini ya. Dan bahkan selain Gravity Gold Matte, Stargazer X Prime juga dapat opsi warna Dove lagi tapi putih ya, Optic White Matte. Warnanya kelihatan icy cold gitu ya karena minim refleksi. Oke lah, kedua warna ini perlu nambah 3,5 juta ya dari harga standarnya. Di luar warna 2 matte tadi, Stargazer X juga ada opsi warna hitam, putih biasa, silver, abu-abu, dan merah yang khusus warna ini jadi kelihatan luar biasa ganteng ya dan mencuat banget di Stargazer X dibanding di Stargazer biasa. Nah, khusus varian Prime yang putih biasa, silver, dan merah itu juga ada opsi dual tone ya dengan atap hitam kalau nambah 1 juta rupiah. 3. Detail eksterior. Oke, kalau Stargazer biasa aja udah kelihatan futuristik buat sebuah low MPV, Stargazer X ini juga ngebawa desain yang sangat nggak konvensional buat kelas low SUV ya. Dan untungnya Hyundai nggak cuma settle dengan ngasih Stargazer X ini plastik hitam-hitam aja dari Stargazer biasa, tapi ubahannya termasuk cukup banyak ya. Dimensinya, Stargazer X sedikit lebih panjang, lebar, dan tinggi dari Stargazer biasa ya. Tentunya dengan wheelbase yang sama, termasuk cukup besar lah ya di kelas low SUV ini. Depannya, paling kelihatan beda sama Stargazer biasa sih jelas dari grillnya ya. Grill X ini dibuat jadi lebih lebar dan yang paling kentara dibuat menonjol-nonjol keluar yang ngasih kesan lebih gede. Ini full langsung nyambung sama housing lampunya yang dibuat jadi hitam gloss ya. Ini dibarengin sama bumper bawahnya yang panel silvernya dibuat full melebar sampai ke housing lampunya itu. Dan panel mengotak-ngotak yang paling bawahnya dibuat lebih melebar juga. Plus yang keren, kap mesinnya beda tuh ya yang ada lakukan-lakukan menjendol di tengahnya. Ini bukan cuma mempertahankan bentuk futuristik Stargazer biasa, tapi juga bikin Stargazer X ini kelihatan lebih gagah ya. Yang emang biasa dicari orang ketika lebih memperhitungkan SUV dibanding MPV. Detail lampu depannya, di arealnya LED di atas, lampu kecilnya yang tengah ikut nyala juga, lampu besarnya LED di 2 kotak yang atas, lampu jauhnya yang bawah, lampu seinnya halogen dan fog lampnya halogen juga. Sampingnya, bagian ini juga kelihatan lebih berisi ya dibanding Stargazer biasa, terutama sih karena velgnya yang lebih besar ini, 17 inci ya ukurannya, dan motifnya keren sih ya kayak 5-spoke star gitu. Bannya 205/55 R17 ya. Nah, ban yang lebih gede ini juga bikin ground clearance Stargazer X sedikit naik ya dibanding Stargazer biasa, naik 5 mm jadi 200 mm. Dan yang paling jelas lagi bagian bawahnya nih, full dilapisin cladding plastik hitam buat ngasih tampilan khas ke SUV-annya. Dan yang unik di fendernya ya, plastik hitam yang di sini bentuknya ngikutin lekukan fendernya yang unik plus dikasih garis-garis gini dan seakan dibuat kayak agak terpisah sama plastik hitam yang di bawah. Oh, dan di X ada roof rail gini juga ya warna silver buat ngelengkapin SUV looknya. Tapi kalau dari tulisan sih emang ini lebih buat estetik aja ya, bukan buat ditaruh beban berat beneran. Belakangnya, bagian ini pun somehow masuk banget ya ke X, nggak kelihatan maksa. Bumpernya beda nih, yang bawahnya full dibuat hitam sampai garis di pintu bagasinya itu. Dan panel silvernya pun dibuat lebih lebar ya. Dan reflektornya dijadiin horizontal dan ditaruh ke dalamnya. Tulisan Stargazer di tengah sekarang jadi ada X-nya. Dan di X ada tambahan spoilernya gini. Sisanya mirip ya, kayak bentuk lampu belakang yang segitiganya disambungin dan ada antena sirip hiunya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar yang panjang, lampu remnya halogen dengan Hammond stop lamp LED, sedangkan lampu mundur dan lampu seinnya halogen ya. Nah, meskipun hero color Stargazer X ini yang Gravity Gold Matte, tapi kalian coba lihat deh si Stargazer X dalam warna merah ini. Gila sih ya, warna merahnya jadi pop banget dan gagahnya juga dapat gitu tetap ya. Jadi warna favorit kita sih ini selain opsi-opsi warna matte-nya tadi itu. 4. Detail interior.
Di dalam, Stargazer X bedanya nggak terlalu banyak sama Stargazer yang biasa ya. Paling gampang bisa lihat joknya tuh. Yang varian Prime, jok kulitnya dilapisin kulit sintetis hitam yang dikasih aksen-aksen warna merah. Ada jahitan merah dan ada tubing merah gitu. Dan khusus yang jok paling depan, bagian atasnya dikasih pattern khusus kayak gitu ya. Jok tengahnya juga gitu, dikasih aksen-aksen merah. Dan Stargazer X tetap bisa dipilih dalam konfigurasi jok 6-seater captain seat kayak gini. Atau kalau mau yang 7-seater dengan model jok bench lebih biasa gini juga bisa ya. Sedangkan jok baris ketiganya tetap sama kayak di Stargazer, lapisan kulitnya hitam aja. Beda minor lagi di pintunya nih, bentuknya tetap sama, yang bagian atasnya plastik dengan aksen ala jahitan dan bawahnya garis-garis menggembung itu. Tapi yang buat sandaran tangan yang ada lapis kulitnya, itu jadi ada aksen jahitan merahnya juga kayak di joknya. Plus di grill speakernya ada emblem Bose buat yang varian Prime. Pintu belakangnya persis kayak gitu juga ya, di atasnya plastik, di sandaran tangannya ada kulit dengan jahitan merahnya, dan ada emblem Bose di grill speakernya. Yang beda lagi lampu kabinnya nih, di depan dua lampu kabinnya jadi LED gini. Begitu juga satu lampu kabin yang di tengah sini jadi LED ya. Dan setirnya bentuknya tetap sama kayak gini, tapi sekarang lingkar lapis kulitnya jadi pakai jahitan berwarna merah. Dan kalau ada lagi sisanya lebih minor lah ya. Sisanya mirip sama Stargazer baru. Dashboardnya highlightnya di panel gabungan head unit dan instrumen cluster ini yang sekarang jadi berlapis piano black ya. Dan bagian di atas instrumen clusternya dibuat jadi lebih pendek biar visibilitasnya lebih oke. Bentuk dashboard overallnya tetap sama ya, pakai konsep multifunctional storage space yang hampir setiap sisi yang kelihatan di mobilnya bisa dijadiin tempat buat naruh barang gini. Panel kontrol AC-nya juga sama kayak di Stargazer baru, jadi piano black gini. Dan bagian yang unik kayak cup holder di tengah gini yang bisa dilepas pasang dan ditaruh di tutup laci konsol tengahnya ini juga tetap ada ya. Kayak di Stargazer Prime juga, Stargazer X Prime ada ambient light-nya warna biru ya, di dashboard, di cup holder tengah, dan di pintu. Ini bisa kita atur dari MID nih, mau seberapa terang atau dimatiin juga bisa. Nice ya. Detail lainnya, sun visornya yang kanan ada card holdernya, kacanya hanya ada di bagian kiri aja ya. Pegangan tangan plafon yang paling depan hanya ada di sisi penumpang depan aja, yang di driver nggak ada. Sedangkan yang di baris kedua, keduanya model lipat, yang ada gantungan bajunya hanya di sisi kanan ya. Dan di baris ketiga nggak ada pegangan tangan plafonnya. Dan spion tengahnya day and night manual ya, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 5. Konfigurasi jok. Buat ke depan, buka pintunya cukup berat nih. Oke lah, sudut bukanya termasuk lebar dan buat napak ke dalamnya cukup tinggi tapi masih gampang ya. Mirip-mirip kayak naik ke Stargazer biasa sih, soalnya kan cuma naik 5 mm. Oke, duduk di depan, joknya udah kita set di posisi paling rendah. Posisinya mirip di Stargazer biasa juga ya, nggak tinggi berlebihan kayak kebanyakan LSUV atau LMPV gitu. Tapi sekarang kebantu banget ya visibilitas ke depannya karena frame instrumen clusternya ini jadi lebih pendek. Jadi ngeliat ke depannya jadi jauh lebih mudah ya. Ke samping juga kebantu kaca kecil tambahan ini di depan pilaran ya. Nice. Pengaturan jok drivernya slide, recline, dan bisa diatur naik turun. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Nah ini model joknya tetap cukup pendek kayak di Stargazer biasa ya. Cocok buat profil ketinggian rata-rata orang Indonesia yang di bawah 165 cm. Tapi buat yang agak tinggi emang posisi bahunya masih di atas jok. Tapi headrest ini naik turunnya tinggi banget nih. Kita yang tingginya 173 cm masih bisa bersandar enak. Dan kepalanya mau sandaran sambil nyetir cukup oke nih ya. Nggak terlalu ngedanga meski emang nggak sampai maju banget. Yang jelas masih lega nih ya ruang kepalanya. Sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk nih, tapi karena ukurannya kecil dan nggak bisa digeser maju mundur, jadi nggak bisa sandarin tangan sambil pegang setir ya. Sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Seat beltnya posisinya fix, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, nice. Dan sandaran kaki kiri driver ada gundukan gini tapi tanpa pad plastik. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya lebih berat dari yang depan ya, karena lebih besar. Bukan pintunya juga termasuk lebar, dan karena nggak ada lakukan atap aneh-aneh juga, jadi kepala kita nggak perlu nunduk-nunduk pas masuk. Oke, posisi duduk di baris kedua ini lebih tinggi dibanding di depannya. Dudukan joknya masih sedikit lebih rendah dari posisi ideal kita sih ya. Jadinya sudut paha kita emang masih sedikit ngangkat kalau duduk biasa. Meski emang karena luas, jadi kita bisa full selonjoran, dan jadi nggak masalah, pahanya tetap ketopang sempurna ya. Tapi emang selain jok yang agak rendah, posisi overall duduk di sini agak tenggelam ya, karena garis jendelanya yang cenderung tinggi ini. Jok ini bisa digeser maju mundur. Ini kalau dibuat paling maju ya, masih ada sisa ruang kaki nih, not bad. Dan ini kalau dibuat paling mundur, jadi sangat luas ya. Ruang gerak sepatunya juga sangat-sangat aman. Kedua jok captain seat ini ada headrest adjustable-nya ya. Kalau di yang 7-seater, yang tengahnya aja yang nggak ada. Ruang kepala di sini sangat aman nih buat kita, kayak di depan. Sudut rebah joknya bisa diubah fleksibel ya. Nih, kalau tegak kayak gini,
Kalau dibuat paling rebah segini, ini udah termasuk relax banget lah ya. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk ya. Dan yang captain seat tengahnya ada armrest gini yang bisa dinaik turunin. Dilapis kulit juga nih jadi empuk ya. Nice. Oke, karena ini captain seat jelas jadi kita nggak bisa duduk bertiga di tengah sini ya. Tapi misalnya kalian mau geser-geser ke kiri kanan, lantai di tengah ini termasuk rendah jadi gampang buat ngelangkahnya ya kalau mau pindah-pindah. Sekarang kita ke baris ketiga. Di varian yang captain seat ini jelas kita bisa langsung napak dari tengah sini. Tapi emang di tengah sini ada gundukan lantainya yang agak tinggi ya. Nah, kalau mau dari samping bisa lipat joknya juga ya pakai tuas ini nih. Sekali dicetek dia langsung mental kebuka gini ya, alias one touch tumble. Terus kita tinggal napak ke belakang deh. Sama ya dari yang sebelah kanan juga bisa. Nah, ini baris ketiganya. Kita naikin dulu ya kedua headrestnya. Yang keren, jarak dudukan joknya sama lantai sebenarnya cukup jauh nih ya buat ukuran jok baris ketiga. Makanya sudut paha kita masih tetap sedikit naik, tapi ini udah sangat oke banget buat orang dewasa duduk di baris ketiga. Nice lah ya. Sudut joknya bisa direbahin ya pakai tali di atas ini. Dan ini juga fleksibel banget. Dan bagian bawahnya juga ikut berubah ya kalau diatur-atur. Dari kalau dibuat tegak kayak gini, ini sisa ruang kepalanya masih aman. Dan ini kalau dibuat paling rebah, ini termasuk sangat rileks buat jok baris ketiga mobil. Nice ya, ruang kepalanya lebih sempit tapi masih aman. Ruang kakinya, ini kalau jok tengahnya kita geser paling maju. Sisa ruang kakinya masih sangat luas ya. Dan ini kalau kita set paling mundur nih, masih ada sisa ruangnya loh ternyata. Mantap. Sisa ruang gerak sepatunya juga masih termasuk oke. Apalagi kalau ambil yang captain seat ya, kaki yang di tengah lebih lega geraknya. Nah, buat sandaran tangannya, di kiri dan kanan sama-sama ada tempat bersandar gini nih. Sedangkan jendelanya di paling belakang sini masih cukup besar lah ya. Kesan klaustrofobiknya kayak di kebanyakan jok baris ketiga itu nggak terlalu parah. 6. Detail fitur. Oke, kalau Stargazer biasa aja fiturnya udah termasuk banyak di kelasnya, Stargazer X ini bahkan lebih banyak lagi ya. Kita detailin yang varian Prime. Yang cuma ada di Stargazer X Prime, ada sound system premium nih dari Bose. Ini ada 8 speaker ya, center speaker di depan, 2 mid bass depan dan 2 tweeter depan, 2 mid bass belakang, dan subwoofer di bagasi. Nice lah ya. Dan ada beberapa settings yang ditweak sama Bose ya, kayak dynamic speed compensation ini. Sekarang selain otomatis nyesuaiin volume seiring perubahan kecepatan mobil, kualitasnya juga ikut disesuaiin ya. Lanjut, yang baru juga ada rem parkir elektrik nih. Tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat non-aktifin. Dan ada auto hold juga buat nahan rem mobilnya pas kita berhenti, biar kaki kita nggak pegel terus-terusan nahan remnya ya. Oh, kedua fitur ini juga udah ada di Stargazer Prime yang versi baru ya. Sisanya sama kayak Stargazer varian Prime. Inputnya ada wireless charger nih di depan sini. Jadi yang HP-nya ada Qi standar, tinggal ditaruh aja dan nanti ke charge deh. Dan ini kalau mau dimatiin bisa dari MID ya. Nice. Input lainnya di depan ada satu power outlet dan satu USB port. Di tengah ada 2 lagi USB port dan di paling belakang ada satu power outlet. Mantap. Lampunya otomatis nih ya, nice. Dan indikatornya bakal nongol di MID kalau kita ubah-ubah. Wipernya intermittent variable. Setir sebelah kiri ada kontrol audio, teleponi, dan voice command. Sedangkan setir kanan ada cruise control, lane following, dan tombol pengatur MID. AC-nya auto climate control alias kita tinggal set suhunya aja dan klik auto. Nanti kipasnya nyesuaiin sendiri. Suhu paling dinginnya 16,5 derajat Celcius, paling panasnya 27 derajat alias tanpa heater ya. Ada buat atur arah angin ke kaki dan ada defroster kaca depan. Tapi sayang banget nggak ada defogger kaca belakang. Dan tentunya ada AC double blower ini dengan 4 ventilasi dan 3 level fan ya. Lanjut, ini kuncinya, ada passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya cukup dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di handle-nya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga ikut kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik tombol hitamnya lagi dan spionnya ikut kelipat juga. Spion kelipat otomatis ini bisa dimati nyalain dari MID ya. Ada remote start engine nih, jadi kalau mobilnya kita kunci dan kita tahan tombol yang ini, mesinnya bakal nyala dan AC-nya juga. Jadi nanti pas kita masuk mobil, mesinnya udah panas duluan dan kabinnya juga udah adem duluan. Mantap, tentunya ada tombol start stop mesinnya ya. Instrumen clusternya, kiri kanannya digital dengan MID TFT LCD 4,2 inci. Warna yang di pinggir kiri kanan ini bisa berubah kalau kita ganti-ganti mode berkendara ya. Nah, info di tengahnya ada indikator gigi di paling atas dan sisa jarak berkendara, dan di bawah ada temperatur. Di tengahnya ada layar indikator Smart Sense-nya, info berkendara kayak trimeter, waktu yang udah ditempuh, dan konsumsi BBM rata-rata yang bakal ke reset sendiri kalau mobil udah mati sekian lama, terus yang reset otomatis abis kita isi bensin, dan yang bisa kita reset manual. Dan settingsnya komplit nih ya, dari settings fitur Smart Sense-nya, terus settings buat ganti warna temanya secara manual atau mau dihubungin ke mode berkendara, tampilin info pas kita ganti settings lampu dan wiper, terang gelapin instrumen cluster, atur one touch triple turn signal mau nyala berkedipnya berapa kali, atur ambient lighting, atur follow me home, dan fitur high beam assist, settings auto lock, auto unlock, dan buat buka jendela pakai remote. Terus ada settings pengingat penumpang belakang, pengingat servis, spion penyambut kita, mati nyalain wireless charging dan wiper belakang otomatis, dan buat atur satuan unit. Dan terakhir ada TPMS juga ya.
Head unitnya 8 inci gini, yang enaknya tetap ada tombol fisikalnya, plus ada knob fisikalnya juga nih. Jadi ngontrolnya gampang ya pas kita lagi jalan. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kita nggak perlu pakai kabel, kita bisa sambungin HP kita dan munculin aplikasi kayak Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lain. Nice! Lanjut ada menu kiblat nih buat nunjukin kompas, titik lokasi kita, plus posisi kiblat sekalian. Ada Bluetooth buat telepon dan musik, ada voice memos buat ngerekam suara kita dan bisa kita play lagi nanti. Ada Valley Mode yang bisa kita jelasin bareng Bluelink nanti. Ada Quiet Mode buat matiin speaker belakang dan turunin volume maksimal. Dan settingsnya bisa set buat otomatis matiin ventilasi setelah beberapa saat, setting suara kayak biasa, dan ada buat kurangin noise radio dan settings Bluelink. Nah, terakhir ada Bluelink ya, alias fitur telematics yang bikin Stargazer X ini selalu terkoneksi sama internet. Yang artinya ada SIM card yang tertanam di dalam mobilnya ya, dan bikin kita bisa lihat status mobilnya atau ngontrol mobilnya pakai HP dari mana aja selama ada sinyal internetnya. Dan bikin jadi ada layanan emergency juga nih yang bisa diklik pakai tombol ini. Pertama ada SOS atau Emergency Assistance yang begitu kita klik, nanti call center langsung ngehubungin kita dan bakal dikirim bantuan ke lokasi kita, misalnya kita kecelakaan gitu ya. Terus ada RSA atau Roadside Assistance, sama ya, nanti call center juga ngehubungin kita dan kita dikirim mobil bantuan kalau ada kendala di jalan, misalnya ban kempes gitu. Terus kalau sampai ada airbag mengembang, ada Auto Collision Notification yang secara otomatis bakal ngehubungin call center dan bakal dihubungin tim medis atau polisi buat bantuin kita. Dari Bluelink ini kita juga bisa ngecek posisi mobil kita di mana pakai Find My Car. Terus ada Stolen Vehicle Notification, Tracking, dan Immobilization buat kalau mobil kita dicuri itu bakal terdeteksi, kelacak, dan bisa dimatiin mesinnya. Ada Geofencing buat ngasih tahu kalau mobil kita jalan keluar batas yang kita tentuin, atau Valley Mode yang bisa diaktifin dari MID buat ngasih tahu kalau mobil kita ngelanggar parameter yang udah kita set. Dan yang buat kontrol dari HP bisa mati nyalain mesin dari HP, mati nyalain AC, bunyiin klakson, dan masih banyak banget lagi fungsi dari Bluelink ini. Nanti kita kasih lihat kalau udah praktekin di mobilnya langsung lah ya. 7. Detail safety. Kayak Stargazer biasa, fitur keselamatan Stargazer X juga termasuk lengkap di kelasnya ya. Kita detailin yang varian Prime. Yang beda sama Stargazer, di Stargazer X varian Prime sensor parkirnya selain 3 titik terintegrasi di belakang ini, ada juga tambahan 2 titik lagi yang terintegrasi di depannya. Dan ada tambahan juga tombol mati nyalain sensor parkir di tengah ini, tentunya dengan indikator di MID-nya ya. Ada juga rem belakang yang sekarang cakram, tapi di Stargazer biasa varian Prime yang baru pun ini juga udah cakram yang sekarang. Rem depannya tetap cakram ventilasi dan sistem rem ABS, EBD, dan brake assist-nya lengkap. Sisanya, di yang Stargazer X Prime, sama kayak Stargazer varian Prime ya, airbag-nya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Stability control dan traction control ada ya, klik sebentar buat matiin traction controlnya aja, dan tahan agak lama buat matiin stability controlnya juga. Begitu juga ada Hill Start Assist Control yang bisa nahan rem beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas. Kamera mundur tetap ada juga, garisnya bisa belok-belok ya kalau belokin setir. Ada TPMS alias pengukur tekanan ban yang ada di MID ini ya. Ada Rear Occupant Alert model pasif ya, yang bakal ngingetin buat cek penumpang belakang pas kita matiin mesin dan buka pintu driver. Dan yang lebih standar ada dudukan ISOFIX buat jok tengah ya. Nah, kayak Stargazer Prime juga, Stargazer X Prime juga punya fitur safety aktif yang disebut Hyundai Smart Sense ya, yang manfaatin kamera di balik spion tengah ini. Pertama ada Forward Collision Avoidance Assist, ini bisa deteksi kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan. Dan kalau udah dikasih peringatan tapi nggak kita gubris, mobilnya bakal ngerem secara otomatis. Sensitivitasnya bisa kita ubah dari MID ya. Ada Lane Keeping Assist yang bisa ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita keluar lajur yang ada garisnya tanpa ngasih lampu sein dulu. Ini mati nyalainnya tinggal tahan tombol yang disetir ini ya. Paling asik ada Lane Following Assist. Ini bukan cuma ngasih peringatan kalau kita udah keluar lajur, tapi bakal selalu ngejaga biar mobil kita selalu ada di tengah antara garis-garis, jadi bisa lepas setirnya buat sementara waktu tuh ya. Lanjut ada Leading Vehicle Departure Alert yang bakal ngasih peringatan misalnya kita lagi berhenti terus ngeliatin HP atau lagi ngapain lah ya, dan tiba-tiba mobil di depan kita udah jalan. Ada juga Driver Attention Warning yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita nyetirnya mulai meleng-meleng keluar garis terus-terusannya. Dan ada High Beam Assist atau Auto High Beam yang bakal aktifin lampu jauh secara otomatis kalau terdeteksi terlalu gelap dan di depan kita kosong nggak ada mobil yang berpotensi kena silau, dan bakal matiin lagi lampu jauhnya kalau syarat tadi nggak terpenuhi ya. Lanjut, ada juga Smart Sense yang manfaatin sensor yang tersembunyi di bagian belakang kiri dan kanan. Ada Blind Spot Collision Avoidance Assist yang bakal nyalain indikator ini di spion kalau deteksi ada objek di titik buta, dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke situ, nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip. Dan kalau kita maksa tetap belok ke situ juga tanpa kasih lampu sein, mobilnya bakal ngerem otomatis. Ada juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang bakal ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. Dan kalau kita tetap lanjut mundur, mobilnya bakal ngerem otomatis biar nggak tabrakan. Mantap ya. Terakhir ada Safe Exit
exit warning yang ngedeteksi kalau kita atau penumpang belakang mau buka pintu tapi tiba-tiba ada mobil atau objek mendekat dari belakang. Bakal muncul peringatan biar kita nggak ketabrak ya. Gimana? Termasuk lengkap lah ya. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya Stargazer X sebenarnya mirip sama Stargazer biasa ya. Di kuncinya ada tombol buat buka kunci pintu bagasinya aja nih. Jadi ini kalau ditahan, kunci pintu bagasinya bakal kebuka, tapi semua pintu lainnya tetap masih kekunci. Ini jadi kita bisa buka pintu bagasinya tanpa perlu bawa remote-nya ya. Bisa juga pakai passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya, dan kita cukup klik satu-satunya tombol di pintu sini, dan pintu bagasinya bakal kebuka. Dan ini semua pintu lainnya tetap masih kekunci. Oke, ini bagasinya kalau semua jok lagi dibuka. Termasuk luas ya. Bibirnya termasuk lebar ya, dan lebih melebar lagi di bagian bawahnya tuh. Jarak bibirnya dari tanah termasuk cukup tinggi lah, khasnya low SUV gini, meski emang masih cenderung mirip sama di Stargazer biasa ya. Jadi kalau angkat barang berat pasti sedikit PR ya. Dan dari lantai bagasinya ke bibirnya rata nih, jadi keluarin barang dari dalam tinggal langsung ditarik aja. Detailnya, di sebelah kiri sini ada gantungan belanjaan, bawahnya rata aja ya, termasuk lantainya juga. Yang sebelah kanan bedanya kalau di Stargazer biasa ada gantungan belanjaan, di Stargazer X Prime ini diganti tempat subwoofer Bose-nya tuh ya. Dan bawahnya rata juga nih sama lantainya. Nah, di bawah lantainya sini ada tempat penyimpanan tambahannya, yang ada 3 tempat kayak gini. Ada toolkitnya juga di sini ya, dan kalau mau turunin ban serep dari sini nih. Sedangkan ban serepnya di bawah modelnya Space Saver. Oke, karena jok paling belakang sudut terbangnya bisa diatur, jadi kita bisa sesuaiin kebutuhan penumpang dan barang ya. Kalau kita bikin paling rebah gini, sisa ruang bagasi jadi jauh lebih kecil dan penumpangnya jadi lebih nyaman. Sedangkan kalau ditegakin gini, bagasi jadi jauh lebih luas tapi penumpangnya duduknya lebih nggak nyaman. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50 ya. Nih, kalau yang satu dilipat gini, kita bisa masukin barang yang lebih besar sambil tetap duduk satu penumpang di paling belakang. Dan kalau dilipat dua-duanya, kapasitas bagasi jadi jauh lebih besar ya. Dan ini lantainya rata nih, enak buat geser barang. Kalau mau luasin kapasitas bagasinya lagi, jok baris keduanya bisa dilipat juga. Nah, kalau yang varian 7-seater itu dilipatnya 40/60. Sedangkan yang varian Captain Seat 50/50. Jadi kalau mau dilipat satu kayak gini, kita tetap bisa masukin barang yang jauh lebih panjang sambil tetap duduk satu penumpang di tengah. Kalau dilipat dua-duanya, nah bagasinya jadi jauh lebih luas ya. Dan karena modelnya lantainya rata, jadi kita bisa masukin barang yang panjang dan besar sekaligus, kayak kasur gitu ya. Tapi jangan lupa tengahnya bolong ya kalau yang di varian Captain Seat. Buat tutupnya lagi ada handle di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin dan transmisi. Kayak Stargazer biasa, Stargazer X juga pakai mesin Smart Stream 1500cc dengan tenaga 113 HP atau 115 PS dan torsinya 143,8 Nm. Cukup gede lah ya ini tenaga dan torsinya di kelasnya. Transmisinya, Stargazer X hanya tersedia dengan transmisi otomatis jenisnya CVT, tapi yang punya shift logic adaptif, alias halus kalau kita bawanya santai, tapi bisa mensimulasikan ala kenaikan dan penurunan gigi kalau kita bawanya agresif. Dan transmisi ini pakainya chain belt ya, bukan metallic belt kayak di CVT biasa. Nah, transmisinya Hyundai sebut IVT atau Intelligent Variable Transmission ya. Ini bisa kita simulasi naik turun gigi juga kalau kita geser ke kanan sini, tuas transmisinya. Ada pilihan mode berkendara juga ya yang bisa ngubah karakter throttle dan transmisinya. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart yang bisa menyesuaikan gaya berkendara kita. Dan kayak mayoritas kompetitornya, Stargazer X juga berpenggerak roda depan. 10. Detail-detail lain. Tentunya kayak Stargazer biasa juga, Stargazer X ini dirakit lokal di pabrik Hyundai di Cikarang ya. Dan yes, ini pun world premiere-nya di Indonesia loh. Nice ya.
Nah, kalau buka kap bensinnya nggak ada tulisan rekomendasi BBM-nya ya. Tapi ternyata ini ada di buku manualnya. Minimal bisa pakai oktan RON 90. Artinya harusnya masih bisa pakai sejenis Pertalite, Shell reguler, PP90 dan sejenisnya. Nice ya. Program after sales-nya kayak Stargazer biasa nih, luar biasa banyak. Garansinya 4 tahun atau 100.000 km ya, mana yang tercapai terlebih dahulu. Biaya servisnya, biaya jasanya gratis selama 5 tahun atau 75.000 km. Sedangkan biaya spare parts ya gratis buat 4 tahun atau 60.000 km. Mantap. Tapi dengan catatan ini buat servis rutin setiap 15.000 km atau setahun sekali ya. Ada tire protection programnya yang bisa gantiin ban Stargazer X ini seandainya bannya ada yang rusak, robek sampai nggak bisa dipakai di 1 tahun pertama ya. Ada juga resale value guarantee yang klaimnya Hyundai berani menjamin harga jual balik Stargazer X ini senilai 70% dari harga pembelian kalau kita ngelakuin trade-in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ketiga kepemilikan. Ada juga replacement guarantee yang klaimnya kalau Stargazer X ini kita kecelakaan berat sampai kondisi 65% dalam waktu 1 tahun sejak kendaraan dikirim, Hyundai bakal gantiin pakai Stargazer X baru. Ya tentunya speknya, variannya, dan warnanya itu sama kayak Stargazer X kita yang hancur sebelumnya ya. Ada juga Customer Protection Program yang ngeklaim bakal nge-cover biaya perawatan pengendara dan penumpang di Stargazer X ini kalau sampai ngalamin kecelakaan sampai maksimal 1 tahun kepemilikan mobil ya. Dan Payment Protection Program yang ngeklaim bakal nge-cover sisa pembiayaan atau cicilan pemilik Stargazer X ini kalau sampai ngalamin kecelakaan. So, kita menonton soal Stargazer X ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel kami dan video-video lainnya. See you next time.